Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, sosok Talut dikenal dengan nama Saul dan ditempatkan sebagai raja pertama Bani Israel yang memerintah secara historis setelah masa para hakim. Kitab suci mereka menggambarkan munculnya Saul sebagai jawaban atas permintaan Bani Israel yang ingin memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain. Dalam narasi tersebut, Saul dipilih melalui Nabi Samuel, dan pada awalnya digambarkan sebagai sosok yang tampan tinggi serta memiliki potensi kepemimpinan. Namun, dalam perjalanan kisahnya, teks Yahudi dan Kristen banyak menekankan kegagalan Saul, baik secara moral spiritual maupun politik, sehingga kesimpulan umum yang berkembang adalah bahwa Saul merupakan raja yang gagal dan digantikan oleh Daud yang dianggap lebih saleh dan lebih dicintai Tuhan. Gambaran inilah yang kemudian dikritisi dan ditinjau ulang oleh para ilmuwan Muslim dengan pendekatan teologis historis dan tekstual yang berbeda. Dalam Al-Quran, Talut disebut secara eksplisit sebagai raja pertama Bani Israel yang diangkat langsung oleh Allah melalui nabi mereka setelah masa penindasan dan kekacauan. Penekanan utama Al-Quran bukan pada silsilah atau kekayaan Talut, melainkan pada kualitas ilmu dan kekuatan fisik yang menjadi dasar pemilihannya. Hal ini menjadi koreksi mendasar terhadap anggapan Bani Israel sendiri yang meragukan kepemimpinan Talut karena ia tidak berasal dari keluarga bangsawan dan tidak memiliki harta melimpah. Dengan demikian, sejak awal Al-Quran menanamkan prinsip bahwa legitimasi kepemimpinan dalam pandangan ilahi bukan ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh kapasitas dan kelayakan moral serta intelektual. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa label raja gagal yang dilekatkan kepada Talut dalam tradisi Kristen lebih merupakan hasil dari narasi teologis yang berusaha mengagungkan figur Daud sebagai pendiri dinasti besar dan leluhur para raja berikutnya. Dalam proses itu, figur Saul atau Talut secara bertahap diposisikan sebagai antitesis agar keunggulan Daud tampak semakin menonjol. Para ulama tafsir menegaskan bahwa Al-Quran tidak pernah menisbatkan kekafiran atau kegagalan total kepada Talut. Justru ia digambarkan sebagai pemimpin sah yang memimpin pasukan beriman dalam ujian berat berupa penyaringan moral di sungai serta menghadapi musuh besar yang ditakuti oleh banyak orang. Dalam kisah Al-Quran, kegagalan bukan terletak pada Talut, melainkan pada sebagian besar pengikutnya yang tidak mampu taat dan sabar. Banyak dari mereka gugur secara moral sebelum peperangan dimulai karena melanggar perintah sederhana. Yang tersisa hanyalah kelompok kecil yang benar-benar beriman dan yakin akan pertolongan Allah. Disinilah peran Talut sebagai pemimpin diuji, dan ia berhasil memimpin kelompok kecil tersebut hingga kemenangan diraih dengan terbunuhnya Jalut oleh Daud. Dengan demikian, kemenangan itu merupakan hasil kepemimpinan Talut sekaligus awal munculnya Daud sebagai pahlawan muda. Perspektif ini menunjukkan kesinambungan, bukan pertentangan antara Talut dan Daud. Para pemikir Muslim juga mengkritik cara teks Kristen menilai kesalahan Saul yang dianggap tidak taat secara ritual, lalu langsung berujung pada penolakan ilahi. Menurut ulama Islam, para nabi dan pemimpin pilihan Allah memang dapat melakukan kesalahan ijtihad, namun tidak berarti mereka langsung tercabut legitimasinya secara mutlak. Konsep kegagalan total bertentangan dengan prinsip keadilan ilahi dalam Islam. Oleh karena itu, kesalahan yang dinisbatkan kepada Saul dalam teks Kristen dipahami oleh ilmuwan Muslim sebagai persoalan tafsir sejarah yang dipengaruhi kepentingan teologis komunitas tertentu. Dari sisi sejarah, para sejarawan Muslim menilai bahwa Saul atau Talut berperan besar dalam menyatukan suku-suku Bani Israel yang tercerai-berai dan membangun fondasi awal kerajaan. Tanpa kepemimpinannya, Daud tidak akan mewarisi struktur politik dan militer yang relatif stabil. Dengan kata lain, keberhasilan Daud tidak dapat dilepaskan dari jasa Talut. Menyebut Talut sebagai raja gagal
berarti mengabaikan fase penting pembentukan negara yang penuh tantangan dan pengorbanan. Ilmuwan Muslim juga menyoroti perbedaan cara pandang terhadap kekuasaan. Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah dan ujian, bukan simbol kesempurnaan pribadi. Talut dipuji bukan karena tidak pernah salah, melainkan karena ia memenuhi kriteria dasar kepemimpinan dan menjalankan tugasnya di tengah kondisi umat yang rapuh. Ketika Al-Quran tidak menyebutkan akhir hayat Talut secara negatif, hal itu dipahami sebagai isyarat bahwa penilaian akhir atas seorang pemimpin berada di sisi Allah, bukan di tangan penulis sejarah manusia. Dengan demikian, jawaban ilmuwan Muslim terhadap klaim Kristen yang menyebut Talut sebagai raja gagal adalah dengan mengembalikan penilaian kepada standar wahyu yang adil dan menyeluruh. Talut dalam Islam adalah raja pertama. Bani Israel yang sah dipilih oleh Allah berilmu kuat dan berhasil memimpin kaum beriman melewati ujian besar serta membuka jalan bagi generasi berikutnya. Perbedaan penilaian ini bukan sekadar perbedaan cerita, melainkan perbedaan paradigma tentang kepemimpinan dosa dan keadilan Tuhan. Dalam paradigma Islam, Talut bukan simbol kegagalan, melainkan simbol awal kebangkitan setelah masa kehinaan dan contoh bahwa kepemimpinan sejati lahir dari ketaatan dan kesungguhan, bukan dari darah bangsawan atau penilaian manusia semata. Perbedaan penilaian terhadap figur Talut juga berkaitan erat dengan cara masing-masing tradisi memahami hubungan antara kehendak Tuhan dan dinamika manusia. Dalam pandangan Kristen klasik, kisah Saul sering dibaca sebagai peringatan bahwa ketidaktaatan sekecil apapun dapat berujung pada penolakan total dari Tuhan. Narasi ini syarat pesan moral, namun menurut ilmuwan Muslim, pendekatan tersebut cenderung menyederhanakan realitas sejarah dan spiritual yang jauh lebih kompleks. Al-Quran justru menghadirkan kisah kepemimpinan sebagai proses panjang yang penuh ujian, bertahap di mana keberhasilan dan kekeliruan tidak selalu diakhiri dengan vonis hitam putih. Para mufasir Muslim melihat kisah Talut sebagai pelajaran tentang transformasi sosial. Bani Israel sebelumnya adalah komunitas yang tercerai, berai lemah, dan sering kalah. Pengangkatan Talut menandai perubahan besar dari masyarakat tanpa pusat kekuasaan menuju struktur yang lebih terorganisir. Proses ini tentu tidak berjalan mulus, dan penolakan dari dalam umat sendiri menjadi hambatan utama. Penolakan ini tidak diarahkan kepada karakter Talut semata, tetapi mencerminkan krisis kepercayaan dan kedangkalan iman masyarakat pada masa itu. Oleh karena itu, Al-Quran memotret konflik internal umat sebagai akar masalah, bukan semata kesalahan pemimpin. Dalam literatur Islam, muncul pula analisis bahwa sebagian kritik terhadap Saul dalam teks Kristen lahir dari tradisi penulisan sejarah yang berfokus pada legitimasi dinasti. Daud dan keturunannya menjadi pusat perhatian, sehingga figur sebelumnya diposisikan sebagai fase yang harus dilampaui. Para ilmuwan Muslim membandingkan hal ini dengan tradisi Islam yang tidak mengagungkan garis keturunan politik tertentu, melainkan menekankan nilai ketakwaan. Karena itu, Al-Quran tidak membangun narasi yang menjatuhkan Talut demi meninggikan Daud. Keduanya ditempatkan dalam peran masing-masing yang saling melengkapi dalam satu rangkaian sejarah ilahi. Aspek lain yang sering diangkat oleh cendekiawan Muslim adalah soal ujian kepemimpinan. Talut diuji bukan hanya melalui peperangan, melainkan melalui ketaatan pasukan terhadap aturan sederhana. Ujian sungai menunjukkan bahwa tantangan terbesar sebuah umat seringkali bukan musuh di luar, melainkan disiplin dan kesabaran di dalam. Dalam konteks ini, Talut berhasil menjalankan perannya sebagai pemimpin yang menegakkan aturan meskipun berisiko kehilangan sebagian besar pasukan. Keputusan tersebut justru menunjukkan keteguhan prinsip, bukan kegagalan strategi. Sebagian ulama juga menafsirkan bahwa perbedaan nama Saul dan Talut mencerminkan perbedaan sudut pandang tradisi.
Nama Talut dalam bahasa Arab berkaitan dengan makna postur yang menjulang sejalan dengan penekanan Al-Quran pada kekuatan fisik sebagai sarana membela kebenaran. Ini bukan pujian kosong, melainkan penegasan bahwa kemampuan jasmani memiliki tempat penting ketika umat berada dalam kondisi terancam. Dalam teks Kristen, aspek ini kurang ditekankan karena fokus dialihkan kepada aspek kesalahan ritual. Ilmuwan Muslim melihat pergeseran fokus ini sebagai bukti perbedaan prioritas teologis. Lebih jauh, para pemikir Islam menolak anggapan bahwa turunnya wahyu kepada Daud secara otomatis meniadakan peran Talut. Dalam Islam, pergantian peran dalam sejarah para nabi dan pemimpin bukanlah tanda kegagalan pendahulu, melainkan kelanjutan misi. Musa digantikan Yusya dan tidak berarti Musa gagal. Demikian pula kepemimpinan Talut membuka ruang bagi munculnya Daud tanpa harus menegasikan nilai dan jasa sebelumnya. Pola ini konsisten dalam Al-Quran dan menjadi dasar kritik terhadap narasi yang terlalu menajamkan konflik personal antar tokoh. Dari sudut pandang etika, sejarah para ilmuwan Muslim mengingatkan bahaya membaca kisah suci dengan kacamata politik semata. Ketika keberhasilan diukur hanya dari stabilitas kekuasaan atau kelanggengan dinasti, maka figur seperti Talut mudah dicap tidak berhasil. Namun, jika keberhasilan diukur dari ketaatan pada perintah Tuhan, keberanian menghadapi ketidakadilan, dan kesediaan memikul amanah berat di tengah penolakan, maka penilaian akan berubah secara drastis. Dalam kerangka ini, Talut justru tampil sebagai figur yang konsisten dengan mandat ilahi meskipun tidak menikmati popularitas. Pada akhirnya, perdebatan tentang Talut bukan sekadar soal satu tokoh, melainkan cermin perbedaan cara umat beragama memahami sejarah dan kehendak Tuhan. Jawaban ilmuwan Muslim menegaskan bahwa keadilan ilahi tidak tunduk pada narasi mayoritas atau kepentingan penulis sejarah. Talut dalam Islam tetap berdiri sebagai raja pertama Bani Israel yang sah berjuang di masa sulit dan meninggalkan warisan penting bagi generasi setelahnya. Dengan memahami hal ini, pembaca diajak melihat bahwa kegagalan dan keberhasilan dalam sejarah suci tidak selalu seperti yang tampak di permukaan, dan bahwa penilaian paling hakiki berada di sisi Tuhan semata. Pembacaan ilmuwan Muslim terhadap kisah Talut juga bertolak dari prinsip bahwa wahyu terakhir datang sebagai koreksi terhadap distorsi pemahaman umat sebelumnya. Oleh karena itu, Al-Quran tidak sekadar mengulang cerita lama, tetapi meluruskan sudut pandang yang dianggap tidak seimbang. Dalam kasus Talut, koreksi itu tampak jelas pada penegasan bahwa pengangkatan raja merupakan keputusan Tuhan, bukan hasil intrik politik atau tekanan massa. Penekanan ini penting karena Bani Israel pada masa itu cenderung menilai kepemimpinan berdasarkan ukuran lahiriah, sementara Al-Quran mengalihkan perhatian kepada standar ilahi yang lebih dalam. Sebagian cendekiawan Muslim menjelaskan bahwa gambaran kegagalan Saul dalam tradisi Kristen juga dipengaruhi oleh pendekatan hukum agama yang kaku. Setiap pelanggaran diposisikan sebagai pembangkangan fatal tanpa ruang untuk pemahaman konteks. Dalam Islam, hukum dan hikmah berjalan beriringan. Kesalahan dipahami bersama niat situasi dan dampaknya. Karena itu, kisah Talut dalam Al-Quran tidak diarahkan untuk menghakimi secara mutlak, tetapi untuk mengambil ibrah tentang bagaimana sebuah umat diuji melalui kepemimpinan yang tidak selalu sesuai dengan selera mereka. Dalam kajian perbandingan agama, para ilmuwan Muslim juga menyoroti bagaimana emosi manusiawi seorang raja sering diperbesar dalam teks Kristen hingga menutupi fungsi historisnya. Kecemburuan, kegelisahan, dan ketakutan Saul ditekankan berulang kali sehingga membentuk citra negatif yang dominan. Al-Quran memilih pendekatan berbeda dengan tidak mengungkap detail psikologis yang tidak relevan dengan pesan utama. Tujuannya bukan membangun drama personal, melainkan menanamkan nilai iman, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi ujian kolektif.
Ada pula analisis yang melihat bahwa label kegagalan terhadap Saul sesungguhnya mencerminkan kekecewaan komunitas penulis terhadap hasil politik pada masa itu. Ketika kerajaan tidak berkembang sesuai harapan, maka figur pemimpin awal dijadikan simbol ketidakberhasilan. Para ilmuwan Muslim mengingatkan bahwa cara seperti ini rawan ketidakadilan sejarah. Seorang pemimpin yang bekerja di fase awal dan penuh kekurangan struktural tidak bisa diukur dengan standar masa kejayaan yang datang kemudian. Dalam perspektif Islam, Talut diposisikan sebagai bagian dari sunnatullah dalam perubahan sosial. Allah sering menguji suatu kaum dengan pemimpin yang tidak sesuai ekspektasi mereka untuk melihat apakah ketaatan didasarkan pada iman atau kepentingan. Reaksi Bani Israel terhadap Talut menjadi cermin kondisi batin mereka sendiri. Penolakan yang muncul menunjukkan bahwa masalah utama ada pada masyarakat, bukan pada legitimasi kepemimpinan. Dari sini para ulama menarik pelajaran bahwa krisis umat seringkali bersumber dari ketidakdewasaan kolektif dalam menerima keputusan Tuhan. Para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa Al-Quran tidak pernah mencabut kehormatan Talut setelah Daud muncul. Tidak ada ayat yang menyiratkan bahwa Talut ditolak atau dilaknat. Ketiadaan celaan ini dianggap sangat bermakna karena Al-Quran dikenal tegas dalam menyebut figur yang benar-benar menyimpang. Jika Talut memang gagal secara iman, tentu akan ada penjelasan eksplisit. Diamnya Al-Quran dalam hal celaan dipahami sebagai bentuk penjagaan kehormatan seorang pemimpin yang telah menjalankan amanahnya. Lebih jauh, kisah ini dipandang sebagai pelajaran tentang keterbatasan penilaian manusia. Apa yang tampak sebagai kegagalan dalam satu generasi bisa jadi merupakan fondasi keberhasilan generasi berikutnya. Talut mungkin tidak dikenang sebagai pendiri dinasti besar, tetapi ia meletakkan batu pertama bagi perubahan besar dalam sejarah Bani Israel. Dalam kacamata Islam, peran seperti ini sangat bernilai, meskipun tidak selalu terlihat gemilang. Dengan pendekatan ini, ilmuwan Muslim mengajak pembaca untuk tidak terjebak pada narasi hitam putih tentang tokoh-tokoh suci. Sejarah para nabi dan pemimpin umat adalah rangkaian perjuangan panjang yang saling terhubung. Talut bukan pesaing Daud, melainkan bagian dari rencana ilahi yang sama. Menilai satu tokoh dengan menjatuhkannya demi mengangkat tokoh lain dianggap sebagai pendekatan yang tidak selaras dengan keadilan wahyu. Akhirnya lanjutan pemahaman ini menegaskan kembali bahwa perbedaan antara pandangan Kristen dan Islam tentang Talut bukan sekadar soal tafsir tokoh, melainkan soal cara memandang Tuhan, sejarah, dan manusia. Dalam Islam, Talut tetap dihormati sebagai raja pertama Bani Israel yang dipilih oleh Allah, berjuang di masa sulit dan menjalankan perannya dalam batas kemanusiaan. Dari kisahnya umat diajak belajar bahwa kebenaran tidak selalu berjalan seiring popularitas dan bahwa nilai sejati suatu kepemimpinan hanya dapat diukur dengan timbangan ilahi, bukan oleh narasi yang dibentuk kemudian. Pendekatan lain yang dikemukakan oleh ilmuwan Muslim adalah melihat kisah Talut melalui lensa pendidikan keimanan umat. Al-Quran tidak memposisikan cerita ini sebagai biografi lengkap seorang raja, melainkan sebagai sarana pembentukan cara berpikir orang beriman. Karena itu, detail-detail yang berpotensi menimbulkan penilaian emosional sengaja tidak ditampilkan. Fokus diarahkan pada prinsip pilihan Tuhan, ujian ketaatan, dan konsekuensi iman. Dengan pendekatan seperti ini, figur Talut hadir sebagai alat pelajaran, bukan objek celaan atau pujian berlebihan. Para cendekiawan juga menilai bahwa narasi Kristen tentang kegagalan Saul sangat dipengaruhi oleh konsepsi dosa warisan dan kebutuhan akan figur raja ideal yang hampir tanpa cacat. Ketika realitas tidak sesuai dengan ideal tersebut, maka tokoh awal dijadikan contoh buruk. Islam tidak mengenal konsep seperti itu. Dalam Islam, manusia terbaik pun tetap memiliki sisi kelemahan tanpa harus kehilangan kedudukannya di sisi Allah,
selama ia tidak keluar dari iman. Oleh sebab itu, Thalut tidak dituntut tampil sempurna, melainkan cukup menjalankan amanah sesuai kapasitasnya. Dalam kajian tafsir tematik kisah Talut, sering dikaitkan dengan hukum sebab akibat dalam kehidupan umat. Kekalahan dan penderitaan Bani Israel sebelum masa Talut disebabkan oleh penyimpangan mereka sendiri. Datangnya Talut merupakan jawaban atas doa dan permohonan mereka. Namun, ketika jawaban itu tidak sesuai selera, maka muncul kembali sikap membangkang. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa kegagalan yang sering disematkan kepada Talut sejatinya adalah kegagalan umat dalam mensyukuri nikmat kepemimpinan yang telah Allah berikan. Sebagian pemikir Muslim modern juga membaca kisah ini dalam konteks psikologi sosial. Seorang pemimpin baru yang muncul dari luar elit lama hampir selalu menghadapi resistensi. Talut bukan berasal dari keluarga terhormat menurut standar Bani Israel sehingga legitimasinya dipersoalkan. Al-Quran mengabadikan sikap ini sebagai kritik terhadap mentalitas feodal dan kelas sosial. Dengan demikian, Talut menjadi simbol perlawanan terhadap monopoli kekuasaan oleh kelompok tertentu. Dalam perspektif ini, menuduhnya gagal justru memperkuat pola pikir lama yang dikritik wahyu. Dalam tradisi keilmuan Islam, ada pula pembahasan bahwa kisah Talut menunjukkan perbedaan antara kenabian dan kekuasaan. Talut bukan nabi melainkan raja yang tunduk pada bimbingan nabi. Kekeliruan seorang raja non-nabi tidak bisa disamakan dengan penyimpangan akidah. Kesalahan administratif atau keputusan sulit dalam kondisi perang tidak otomatis menghapus nilai keimanannya. Oleh karena itu, para ulama berhati-hati dalam menilai tokoh seperti Talut agar tidak mencampur-adukan antara kelemahan manusiawi dan penyimpangan prinsip. Dari sisi hikmah Al-Quran, menempatkan Daud sebagai figur yang memperoleh kerajaan dan hikmah setelah peristiwa besar bersama Talut. Urutan ini sangat penting. Daud tidak muncul dalam ruang hampa. Ia tumbuh dalam sistem yang sudah dibangun sebelumnya. Hal ini dipahami oleh ilmuwan Muslim sebagai pesan bahwa perubahan besar sering lahir dari proses kolektif, bukan kerja satu orang saja. Menghapus peran Talut berarti memotong mata rantai sejarah yang ingin ditunjukkan Al-Quran. Beberapa ulama juga menekankan bahwa ketiadaan kisah detail tentang konflik akhir Talut merupakan bentuk perlindungan kehormatan. Islam sangat menjaga lisan dari mencela tokoh yang pernah memimpin umat dan memiliki jasa nyata. Prinsip ini selaras dengan adab dalam menilai sejarah. Jika Allah tidak membuka aib seorang hamba, maka manusia tidak layak membesarkannya. Berbeda dengan tradisi yang mengurai kesalahan tokoh, demi kepentingan narasi tertentu Islam lebih memilih diam pada hal yang tidak membawa manfaat keimanan. Dalam konteks ini, klaim bahwa Talut adalah raja gagal dianggap sebagai kesimpulan yang lahir dari standar penilaian manusia semata. Standar tersebut sering berubah mengikuti kepentingan zaman dan ideologi. Ilmuwan Muslim mengingatkan bahwa Al-Quran menawarkan standar tetap yang bersumber dari ilmu Allah yang meliputi masa lalu kini dan masa depan. Dengan standar ini, Talut dinilai bukan dari hasil politik jangka panjang, melainkan dari ketaatan pada perintah dan kesungguhan menjalankan tugas pada masanya. Pada akhirnya, lanjutan pemahaman ini mempertegas bahwa perbedaan pandangan tentang Talut mencerminkan perbedaan mendasar dalam cara membaca sejarah suci. Islam tidak menjadikan tokoh awal sebagai kambing hitam demi menonjolkan tokoh setelahnya. Talut tetap berdiri sebagai bagian sah dari rencana besar Allah dalam membimbing Bani Israel keluar dari keterpurukan. Melalui kisahnya, umat diajak memahami bahwa kepemimpinan adalah ujian berat, bahwa penolakan manusia tidak selalu menandakan penolakan Tuhan, dan bahwa nilai sejati suatu peran hanya diketahui oleh Allah yang Maha Mengetahui,